Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hervin Yogi Pradipta, MHI, selaku dosen filsafat hukum Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NPM 21210200086. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kaidah-kaidah hukum Islam. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpahan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain: yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesungkaran. Contoh: 1. Orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukan dengan duduk. Yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesungkaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 110. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undang belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat ini diturunkan. Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Hukum-hukum ditetapkan untuk kadar kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapatkan predikat takwa. A. Kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuyuti dalam kitab Al-Asbah wa An-Nazhair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli, menyeluruh, atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu yang pertama, kaidah asasiyah. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-keraguan. Kesungkaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, kaidah qairul asasiyah. Walaupun kedudukan bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap diduduki sebagai kaidah.
yang penting dalam hukum Islam karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Syabah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdul Hamid bin Abu Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqawi. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan diterapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam maqasid asy-syariah yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.